Tadi sampai pengalaman dari Gus Rifki, Gus Shibli. Beliau juga pernah menjadi pemateri tetap dalam pelajaran gramatika bahasa Arab di Madrasah Diniyah PP Nurul Falah Pelosok Kediri dan juga menjadi peserta aktif dalam forum Bahsul Masail Pondok Pesantren Tahunan Jawa Madura di PP Al Falah Pelosok Kediri dan sekarang menjadi penasehat di PP Nurul Falah Pelosok Kediri. Nah, itu sekilas tentang biografi beliau tentang CV singkat dari Gus Shibli. Mungkin teman-teman di sini eh, sudah pernah atau belajar tentang filsafat. Mungkin saya akan memantik sedikit tentang tema kita pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini yakni ngaji filsafat. Siapa aku, untuk apa aku diciptakan. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah membaca baik filsafat Barat atau filsafat Islam dari Plato, dari Socrates dengan bukunya Filosofi Teras, atau yang dari filsafat Islam mungkin dari Ghazali, Ibnu Sina dan Al-Kindi. Oke, mungkin nanti bisa teman-teman dengarkan langsung dari Gus Rocky yang sebentar lagi akan memasuki Zoom kita pada malam hari ini. Oh, mungkin teman-teman nanti ketika Gus Rocky sudah hadir bisa menyalakan kameranya semanggi. Sambil menunggu Gus Rocky. Oke, sebentar lagi Gus Rocky masuk Zoom. Bagi teman-teman yang berkenan untuk on cam dipersilahkan ya. Kita menghormati narasumber kita pada malam hari ini. Kan, oke. Oke, Wah, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Gus Rocky. Eh, Oke, berhubung pemateri kita pada malam hari ini sudah hadir, teman-teman. Teman-teman yang berkenan untuk on cam bisa untuk on cam sambil mendengarkan ngaji filsafat pada malam hari ini. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Gus Rocky Muhammad Sibli.
Ini suara saya dengar. Halo, Cek halo, halo, halo. dalam Gus. Dengar ya, Mas? G, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasallam wa ala sama ba'du. Baiklah teman-teman, di pertemuan kali ini sesuai tema yang mintakan teman-teman kemarin, siapa aku dan untuk apa aku diciptakan. Itu ya, Mas. G, Gus. Sebenarnya Leres. kemarin dengar tema seperti ini kayak kepikiran karena baru pertama kali ini saya mendapatkan tema yang lumayan, kalau dibahas nanti akan berat biasanya kita tahu gitu ya, maksudnya nanti akan kerana tauhid karena G. pesantren belajarnya apa namanya bikin wah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelum kita membahas tentang materi ini, saya disclaimer dulu kepada teman-teman, materi yang akan saya sampaikan itu adalah POV, merupakan materi dari POV. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang kalau kuliah tuh setahu saya jurusan filsafat atau ekonomi. Itu saya kalau tahu, saya cuma menjelaskan dari POV pesantren ini dari perkataan ulama dan segi Islami kita semuanya. G. Manusia dari apa namanya? Kalau ilmu mantek di Arab itu, kalau belajar Arab di pondok itu ada namanya ilmu mantek, itu kayak ilmu bahasa Arab. Manusia secara bahasa dulu bahasa Arab itu adalah al-insanu hayawan mantek, artinya makhluk yang bisa berpikir. Ini kalau kita membahas terkait konteks dari manusia secara lafaz terlebih dahulu. Kemudian kalau kita masuk ke ranah dari sebenarnya tujuan manusia itu diciptakan, tujuan eh, kita itu diciptakan di dunia ini itu untuk apa? Artinya apa Tuhan itu eh, tujuan untuk menciptakan kita? Ternyata sudah saya rangkum dari tema kali ini. eh, Allah Subhanahu Wa Taala, kanjeng Nabi ya, Nabi itu berkata, jadi Nabi pernah berkata seperti ini, man arafa nafsah arafa rabbah. Jadi sebelum kita mengetahui hakikat daripada Tuhan itu apa, artinya tujuan kita diciptakan itu sebenarnya apa gitu ya, itu saya kupas lebih lanjut dari manusia dari segi ubudiyah. Artinya kita diciptakan di dunia ini, kalau ikut firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu terdapat di surat Az-Zariyat, itu di bawah dari bisa apa di sini. G. Wa ma Kelihatan. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak ada kecuali nanti tujuannya untuk menyembah. Jadi tujuan ciptakannya manusia itu adalah pertama, kalau ikut dari firman Allah ini adalah untuk menyembah. Itu kalau kita bicara secara konteks, secara makna keterkaitan antara Tuhan dan makhluknya. Kemudian kalau kita menjelaskan tanya, artinya kontekstual antara sebenarnya Tuhan itu bagaimana sih? Artinya cara kita mengetahui Tuhan, ini mudah itu kayak kita berbicara. Kenapa kok Tuhan itu menciptakan kita? Tadi kan sudah saya jelaskan untuk beribadah. Kemudian bagaimana kita mengetahui hakikat Tuhan itu? Ternyata dijelaskan di hadis tadi yang sudah saya sebutkan, man arafa nafsa arafa rabbah. Itu kalau diperlengkap lagi nanti di ditafsiri, apa artinya, bukan ditafsiri, dijelaskan oleh salah satu kiai yang terkenal, pengarang kitab pengarang kitab terkenal
yakni saya Ihsan Jambes. Itu saya promosi dulu Mas. Jadi orang Kediri Mas. Orang Kediri punya apa namanya? Punya pengetahuan yang sudah sangat mendunia. Kitabnya sudah terkenal di mana-mana. Orang Kediri, Mbah Ihsan Jambes itu sudah terkenal. Itu beliau berkata dalam kitabnya seperti ini. Kalau kita ingin mengetahui hakikat Tuhan, kalau kita ingin tahu hakikat Tuhan itu seperti apa, beliau merangkum stepnya menjadi 4. Ini nanti ada hubungannya eh, dengan tujuan kita dihidupkan, diciptakan di dunia ini, selain beribadah tadi. Jadi pertama-tama saya Ihsan Jambes itu menunjukkan 4 step untuk mengetahui apa namanya tadi, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengetahui diri kita sendiri terlebih dahulu, nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah mengetahui hakikat Tuhan. Kemudian nomor 3 adalah mengetahui untuk apa kita diciptakan di dunia. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui kita nanti di akhirat seperti apa. Itu ada 4 step. Ini kalau saya rangkum, bahasa saya rangkum sendiri. Sebenarnya dari perkataan saya Jambes tadi adalah ternyata mengetahui Tuhan itu adalah pertama dengan 4 step ini. Nah, kemudian saya jelaskan satu persatu. Ma'rifatu rabbah, ma'rifatu nafsah. Yang pertama mengetahui hakikat diri kita sendiri dulu Mas ya. Urutannya itu. Karena kenapa kok sebelum kita tahu Tuhan, kita harus tahu diri kita sendiri. Karena analoginya seperti ini Mas. Kita kalau pengen apa namanya? Kalau sampean biasa dengerin lagu ya Mas. Kita tahu karakter seorang musisi itu adalah dengan mengetahui apa namanya musiknya terlebih dahulu. Kayak kalau saya itu suka Ahmad Dhani Mas biasanya. Ahmad Dhani itu lagunya itu enak-enak. Nah, saya bisa tahu karakter Ahmad Dhani ini seperti apa. Salah satunya adalah dengan cara mengetahui lagunya itu ciptaannya seperti apa. Oh, ternyata genre musiknya itu seperti itu. Berarti mencerminkan, oh Ahmad Dhani itu sukanya seperti ini, ternyata orangnya seperti ini. Itu adalah pertama mengetahui diri kita terlebih dahulu. Ya. Jadi nafsu berarti artinya jauh daripada kita mengetahui Tuhan, kita harus mengetahui diri kita sendiri. Yang mana Tuhan memerintahkan kita tadi, firman yang sudah saya terangkan di awal, itu dihapus saja bagian ini. Dan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya saja. Nah, jadi apa namanya? Mengetahui diri kita itu bagaimana caranya? Step pertama untuk mengetahui diri kita itu adalah pertama dengan tadi perintah Tuhan adalah bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak usah ditampilkan. Itu dijelaskan oleh apa namanya? Imam Ghazali dalam Ihya-nya itu dijelaskan wala yakunul abdu abdan, gimana bahasanya? Wala yakunul abdu abdan illa bi ibadatillah. Jadi artinya seorang hamba itu tidak bisa mengetahui hakikatnya. Sebentar, saya cross check dulu. Ini. Jadi wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay la yakunu abidan wa la yakunu abdu abdan ma lam ya'rif rabbahu fil rububiyyah wa nafsahu bil ubudiyah. Itu simpelnya seperti ini, saya mudahkan. Jadi Allah itu menciptakan manusia, semua Mas. Mau itu muslim atau itu muslim ataupun kafir bahkan, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Gimana kalau orang kafir itu bisa beribadah kepada Allah padahal mereka beda agama? Karena Allah dalam firman tadi itu tersirat sebuah makna di sana. Allah memerintahkan orang kafir untuk beribadah secara nggak langsung seperti itu. Jadi perintahnya tidak secara langsung, namun lewat majas. Jadi secara nggak langsung Allah memerintahkan orang kafir untuk masuk ke agama Islam dan beribadah. Kurang lebih seperti itulah analoginya. Jadi semua manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Jadi step pertama kita mengetahui Tuhan, hakikat Tuhan terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau dijelaskan tadi dalam firman tersebut, seorang hamba tidak bisa mengetahui dirinya sendiri. Saya ulang lagi. Seorang hamba tidak bisa dinamakan seorang hamba
kecuali dia mengetahui hakikat Tuhannya dengan sifat Tuhan dan dia sebagai seorang hamba. Artinya kita sebagai seorang hamba itu penuh dengan kekurangan, kemudian apa namanya banyak kekurangan di sana. Jadi banyak kecacatan, lemah itu adalah hakikat seorang hamba. Dan Tuhan adalah pencipta dari segalanya. Itu adalah kurang lebih pertama-tama kita harus tahu itu dulu, mengetahui diri kita sendiri. Jadi, oh ternyata kita tuh seorang hamba, kita tuh lemah. Kita tuh banyak kekurangan di sini. Oleh karena itu, jauh sebelum step tadi yang keempat tadi, yang nomor 2 kan mengetahui Tuhan, tapi yang pertama mengetahui diri kita sendiri. Nah, itu ternyata kita banyak kelemahan di situ. Nah, cara lain untuk membuktikan kita adalah seorang hamba itu adalah dengan melakukan ibadah. Dijelaskan oleh salah satu perkataan ulama, sebenarnya hamba itu apa? Mereka ada yang menafsiri, ada yang menjelaskan, oh hamba itu adalah ketidak bisa terlepasan seorang hamba dari kekuatan Allah untuk beribadah. Jadi kita melakukan ibadah itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah definisi seorang hamba. Jadi kita bisa melakukan ibadah, semua ibadah artinya ya, ibadah apa saja, sholat, kemudian dan lain-lain itu adalah hakikat definisi sesungguhnya dari seorang hamba. Nah, tapi sebelum teman-teman tahu ya, ibadah kayak gitu ya, kemudian sholat, kemudian haji itu adalah step awal kita definisi kita seorang hamba. Itu nggak bisa terrealisasikan semua. Perlu teman-teman tahu, kayak kita melakukan sholat, haji, umroh, kemudian puasa, kemudian zakat. Kelima poin ini tadi itu nggak bisa lepas dari yang namanya ilmu. Ya. Jadi ilmu itu adalah kunci dari segalanya. Kalau teman-teman berpikir sholat itu adalah hal yang paling penting, salah. Apakah sholat itu paling penting? Bukan. Apakah puasa? Bukan. Yang paling penting pertama kali adalah ilmu. Karena kita semua nggak bisa melakukan sholat tanpa adanya ilmu. Bagaimana teman-teman tahu kadar zakat yang dikeluarkan kalau nggak tahu kapan mengeluarkannya, berapa banyak jumlah yang dikeluarkan itu tanpa adanya ilmu kan kita juga nggak bisa. Jadi jauh daripada itu semua, kita harus tahu bahwasanya yang paling penting dari itu semua adalah ilmu. Nah, rangkaian ini semua yang akan saya jabarkan satu persatu itu adalah step untuk kita mengetahui hakikat Tuhan. Jadi mungkin agak susah dipahami, cuma saya kira nanti kalau ada yang masih bingung nanti kita lanjutkan di sesi pertanyaan. Cuma saya jelaskan semudah mungkin karena jujur temanya ini agak berat ini karena ya tahu itu ini. Saya jelaskan satu persatu. Ibadah, ilmu itu apa sebenarnya? Ilmu itu sebelum kita masuk ke step ibadah dulu, kita harus tahu ilmu dulu. Seberapa penting ilmu? Artinya belajar. Kita belajar ilmu apa saja teman-teman? Bebas. Nah, tapi kita harus kewajiban belajar. Yang pertama, kalau biasa di pesantren ya, mungkin ada ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu nahwu banyak sekali. Itu itu adalah macam-macam ilmu. Tinggal mungkin teman-teman kalau di kuliah mungkin ilmu kesehatan mungkin ilmu kesehatan dan lain-lain itu juga bisa dimasukkan. Cuma kalau yang wajib yang dipelajari itu adalah ya tadi ilmu tafsir, ilmu nahwu dan ilmu tafsir, ilmu nahwu dan mungkin ilmu fikih. Kayak ilmu tauhid yang kita bahas kali ini itu menjelaskan apa ilmu tauhid. Itu ilmu tauhid adalah kalau dalam itu dijelaskan Allah memiliki sifat wajib, Allah memiliki sifat mustahil, Allah memiliki sifat jaiz. Itu adalah dasar-dasar dari ilmu. Ilmu fikih jelaskan bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa. Itu adalah step awal dari kita melakukan ibadah. Karena banyak sekali orang di luar sana, ya, kita sebut saja ahli ibadah, tapi mereka nggak tahu cara ibadah itu gimana. Jadi, yang penting yang penting saya menghindar dari kerumunan. Kemudian keluar, saya mendaki keluar untuk beribadah, untuk nyepi di sana, menghindar. Apakah seperti itu caranya yang benar? Belum tentu. Di situ ada ilmu-ilmunya sendiri. Dan ini semua nggak bisa lepas tanpa adanya ilmu. Sholat, aku sholat
baca Al-Fatihah selama 10 menit agar khusyuk. Apakah itu cara yang paling benar? Belum tentu. Yang penting dalam sholat adalah bisa memahami itu semua. Bisa tahu bacaan arti-arti itu seperti apa. Itulah. Nah, enggak akan saya jelaskan di pertemuan ini karena terlalu panjang. Kurang lebih seperti itu. Jadi bahkan sekelas Nabi Adam pun ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Artinya yang diberitahu oleh Allah pertama kali di hadapan para malaikat itu bukan ibadah, tapi yang pertama adalah Allah memberitahu, jadi mengajarkan kepada Nabi Adam pentingnya ilmu. Yang dikasih tahu oleh Allah pertama adalah asma, jadi semua nama-nama yang ada di dunia Allah. Jadi dijelaskan itu di tafsirnya kayak apa namanya? Kok lupa juga ya, akhirat seperti itu mas. Saya agak lupa tadi. Pokoknya nama-nama yang ada dunia ini itu dinamakan, diajari itu semua. Nama-nama. Kemudian dibantu hadis yang lain. Mungkin seperti itu. Innal anbiya alam yurithu, apa namanya? Seorang nabi, para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan barang. Tapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Nama anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warithu al-ilmu. Jadi yang diwariskan oleh para nabi pada umat-umatnya itu kepada keluarganya, bahkan itu bukanlah harta, tapi yang paling yang utama dari itu semua adalah yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Nah, ini menunjukkan artinya ilmu itu lebih segalanya. Bukan berarti kok kita sudah melakukan sholat 5 waktu itu salah, enggak. Itu benar, wajib banget. Kita wajib melakukan sholat. Tapi ini semua nggak akan terlaksana dengan dengan benar di hadapan Allah kecuali tanpa adanya ilmu. Mungkin kalau seputar ibadah seperti itu, seputar ilmu dulu. Nah, kalau kita ilmu tauhid, kalau teman-teman bingung ya, sekarang ada juga teman-teman tadi katanya sebelum kita tahu Tuhan kita harus ibadah. Sebenarnya tapi Tuhan kok nggak ada ya di sini. Katanya kalau sesuatu yang maujud itu bisa kita lihat. Kayak ini ada. Kalau Tuhan nggak ada, berarti nggak ada. Apakah seperti itu? Nah, belum tentu. Ini. Tadi saya jelaskan di awal-awal. Hakikat seorang hamba itu adalah penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Wujudnya Tuhan itu adalah sangat nampak. Syiddatul dzulmi. Itu beberapa ulama menjelaskan seperti itu. Sangat nampak sekali. Makanya kita nggak bisa lihat. Gimana itu? Penuntutannya gimana? Ulama menganalogikan kita menjelaskan itu semua pendekatannya melalui kelelawar. Kelelawar dia itu beraktivitas di malam hari. Dia bisa melihat ketika di waktu malam. Namun di waktu siang dia nggak bisa melihat. Dia malah ya nggak beraktivitas, nggak bisa lihat. Artinya kehidupannya di malam hari. Apakah dengan kelelawar tidak bisa melihat di siang hari itu meniadakan siang? Oh berarti nggak ada hari siang. Kelelawar nggak bisa lihat, berarti siang nggak ada. Oh tidak, karena siang hari itu sangat nampak sehingga kelelawar tidak mampu untuk melihat, tidak mampu beraktivitas di siang hari. Itu adalah pendekatan kalau kelelawar itu lemah, dia bukan apa-apa. Orang siang hari nggak bisa lihat, itu sama dengan kita. Allah itu hakikatnya sangat nampak sekali. Oleh karena itu kita nggak bisa melihat. Itu karena kelemahan kita. Jadi itu adalah pendekatan mungkin kalau mungkin teman-teman susah untuk memahami. Artinya semua ini pasti ada wujudnya, teman-teman. Saya tahu benda ini, atau saya tahu tab di sini, bisa saya pegang itu karena ada yang menciptakan. Nggak mungkin iPad ini nggak ada yang menciptakan, tiba-tiba ada. Kayak moro-moro bangun dari tidur, pemikiran iPad,
kemudian bangun, bermimpi iPad, kemudian bangun tiba-tiba ada iPad. Oh, ini dipindah dari mimpi, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Hal sekecil ini aja ada yang menciptakan. Apalagi bumi serta isinya, laut yang sebegitu indah, langit yang sebegitu indah, bumi yang tertata rapi dengan planet-planet yang lain mungkin ya. Begitu mutar rapi, nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang kecelakaan. Belum pernah biasa kecelakaan planet, adanya kecelakaan mobil, nggak ada. Itu semua pasti ada yang menciptakan. Hal serapi itu, seindah itu, nggak mungkin ada yang menciptakan. Karena semua pasti ada musabab, ada yang ada sebab, ada musabab, pasti ada. Nggak mungkin ada iPad ini nggak ada yang menciptakan. Jadi setiap itu semua, tadi pertama ilmu, kemudian ibadah. Mengetahui diri kita sendiri adalah dengan ibadah. Ibadah itu bagaimana? Kalau mungkin teman-teman di sini yang mungkin yang kehidupan di kampus, di kuliahan, kalau bingung sebenarnya ibadah apa yang tepat untuk kita, mbak mantiran seperti saya ini, itu ibadah apa sih yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan? Gak usah bingung, ibadah simpel saja. Rasul itu pernah menjelaskan, ada hadis Rasul yang menjelaskan adab ketika kita berada di jalan. Artinya hal remeh-temeh ketika kita berjalan, ketika kita melakukan aktivitas, itu saja bisa kita niati ibadah. Contohnya mungkin qaul khairun linnas, kaful adhan, rutil masyur, radus salam, ila akhirih, banyak sekali. Bertata, bertutur dengan manusia menggunakan ucapannya baik, kemudian tidak menyakiti orang lain, kemudian memejamkan kepala, memejamkan mata ketika ada mungkin ada hal yang tidak pantas untuk dilihat, kemudian menjawab salam dan lain sebagainya. Itu bisa diniati ibadah, bisa menjadi ibadah, itu cukup. Artinya selain ibadah-ibadah wajib, sholat, zakat, puasa, akhir ini, ibadah-ibadah kecil seperti ini kalau kita niati itu bisa menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ibadah-ibadah kecil saja, ya. Dan kalau perlu saya cerita sedikit ya, Nabi kita, Nabi Muhammad, Rasul kita itu terkenal Nabi yang tidak kafir. Tidak kafir itu artinya Nabi Muhammad itu kalau melakukan ibadah atau memerintahkan sahabat itu tidak disuruh kamu setiap hari mujahadah setiap malam, kamu qiyamul setiap malam, setiap habis sholat, bukan, setiap jam 9 malam kamu harus tahlilan, zikiran sampai subuh. Enggak ada. Nabi kita itu luwes teman. Bahkan Nabi pernah menegur sahabat yang sangat sangat keras dalam ibadah sampai-sampai dia meninggalkan istrinya, tidak mengganggu istrinya. Itu ditegur oleh Nabi. Dia itu puasa, sering puasa, kemudian setiap malam pasti beribadah sampai dia itu tidak mengganggu istrinya. Itu sangat itu sangat atas sekali, kelas atas sekali. Kita bukan kelas, apalagi seperti saya terus atur banyak lagi. Jadi Nabi menegurnya bagaimana cara Nabi menegur? Nabi menegurnya nggak dengan cara yang keras, nggak cara yang kamu nggak boleh ibadah, stop, enggak. Tapi mencari solusi lain. Nabi berkata seperti ini, wali jismika hakun, wali zaujika hakun, wali ahlika hakun. Itu potongan saja. Artinya istri kamu punya hak, keluarga kamu punya hak, tubuh kamu juga punya hak. Kamu jangan lupakan itu semua. Kamu melakukan ibadah baik, tapi kok sampai kamu melupakan kewajiban kamu sebagai seorang suami, tubuhmu untuk kamu lupakan. Setiap malam nggak pernah tidur, karena capek, sakit, jangan seperti itu. Kemudian keluargamu juga punya hak. Ya, bergaulah, artinya jangan melupakan keluargamu. Ibadah boleh, tapi jangan sampai tanggung jawab kita, lebih sebagai seorang suami atau seorang laki-laki di keluarga, itu sampai lepas. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi itu memberi solusi yang lebih mudah diterima.
Setelah Nabi berkata demikian, sahabat itu masih menanya, saya kuat Nabi, tapi saya masih kuat, saya masih bisa melakukan ibadah. Akhirnya Nabi mengambil solusi, puasa yang paling utama adalah yang sangat dahulu. Kalau ya puasa dulu itu puasa yang biasanya kayak sekarang puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak, besok puasa itu Nabi ngasih solusi demikian. Karena memang sahabat itu tadi memang sudah garis keras kalau istilah. Jadi Nabi enggak orang yang kaku. Jadi Nabi juga kalau memberitahu umat ini juga santai. Berarti jangan full ibadah. Nah, jadi mungkin itu ya. Kalau ibadah nggak usah gini. Kalau sebagai hamba matiran cukup melakukan kewajiban dan jangan sampai kalau ada letak kayak mungkin ingin melakukan maksiat dia ditahan. Nanti saya jelaskan sendiri penjelasan maksiat itu apa nanti di belakang. Jadi kalau misal saya jangan sampai teman-teman itu melupakan sholat. Udah yang paling mahal itu yang penting juga sholat. Karena sholat itu adalah pilar agama. Sahabat itu menjelaskan perbedaan kita dengan orang kafir adalah sholat. Bukan dengan apa syahadat atau dengan lain sebagainya, tapi dengan sholat. Itu adalah perkara sahabat. Kan awal man yuhasabu yaumil qiyamah as-sholat. Awal amal pertama yang akan diperiksa nanti di hari kiamat adalah sholat. Itu adalah jadi mungkin teman-teman yang kalau sholat dalam sering belum, ayo kita sini jangan belum lagi. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran, tapi saya masih sering maksiat. Kalau saya sholat itu saya nggak pantas. Justru dengan kita sholat itu malah bisa menghilangkan maksiat. Nggak usah berpikir seperti itu. Sholat itu wajib. Nggak perlu kita mikir sholat itu nanti gimana nanti nggak perlu. Sholat itu wajib. Kewajiban itu mutlak. Nggak hanya untuk orang yang sering ibadah. Orang yang sering maksiat juga wajib kan. Semuanya juga enak. Jadi kewajiban ini tadi kan tidak umum pada semuanya. Jadi ayo teman-teman yang mungkin apa namanya sering bolong sholatnya kayak kita ingat bahwa sholat itu wajib. Karena dengan kita sholat ini tadi kita sering melakukan ibadah dengan sebagainya, maka itu akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka Nabi Muhammad karena lahir siapa saja yang apa namanya lebih dekat dengan Tuhannya, maka dia akan bisa takut dengan Tuhan. Takut itu kalau kita kasih contoh imam besar, imam yang terkenal sekali, imam yang sangat besar terkenal, dan Imam Syafi'i itu pernah dalam sholatnya itu dia pingsan di tengah-tengah sholat dia pingsan. Jadi setelah takbir dia pingsan. Kenapa? Karena merasakan kudur artinya merasakan momen dia itu beliau itu dekat dengan Allah. Jadi dalam sholat tapi kayak merasakan kehadiran Allah di sana. Langsung semakut, langsung apa istilahnya pingsan, langsung pingsan. Jadi itu kalau kita dekat itu bisa di level yang demikian. Cuma ya kalau hamba dan seperti kita ya, mungkin sholat ini api ini. Mungkin sholat terus juga aneh-aneh segala atraksi kalau kamu begitu ya. Kalau sholat bolong terus api. Seperti itu. Nah, kalau kita santai, ya seperti itu. Nanti step-step saya jelaskan lagi gitu loh. Step dari yang pertama tadi kita tahu hakikat Allah yang pertama adalah dengan pengetahuan diri kita. Tadi sudah saya jelaskan. Pertama dengan ilmu, kemudian kalau kita sudah tahu itu semua dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian apa namanya kita bisa tahu hakikat Tuhan. Itu jadi satu. Man arafah nafsah, arafah itu. Jadi itu adalah step pertama. Kemudian kalau kita jelaskan lanjut, tadi bagian yang nomor 3 kan apa namanya usul mengetahui dunia dan akhirat itu adalah step selanjutnya. Ma'rifatul dunia, ma'rifatul akhirat. Ini kurang lebih isinya sama. Jadi isinya ya kurang lebih ma'rifatul dunia itu juga sama. Jadi kalau apa namanya penjelasannya mengetahui dunia dan akhirat itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman mungkin ada pernah dengar istilah zuhud.
Istilah zuhud artinya nggak suka uang, nggak suka dunia. Nggak suka dunia. Zuhud itu adalah apakah yang pasti kita tahu artinya zuhud itu kayak kita nggak suka dunia berarti kita nggak punya uang. Kita nggak punya uang, kita nggak punya harta, kayak miskin, oh itu zuhud. Nggak punya harta itu zuhud. Nggak demikian. Jadi jangan terlalu gampang mendeskripsikan dan jelas yang penting ini, karena yang terpenting dalam dunia itu adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita bisa menahan diri kita dari nafsu. Kalau kita punya harta banyak tapi kita bisa mensedekahkan semuanya, maka itu juga bisa dikatakan zuhud. Jadi nggak perlu zuhud itu kayak nggak punya uang. Utang saya di mana-mana. Saya punya utang 10 juta di bank, saya punya utang 5 juta di teman saya. Nggak punya uang, oh zuhud, kamu ibadah. Bukan seperti itu. Bukan senormal itu. Tapi bagaimana kita bisa mentasarufkan, kita bisa mengalihkan harta kita kepada hal yang benar. Contoh zuhud itu adalah Nabi Muhammad itu punya kebiasaan. Nabi Muhammad itu pernah ketika jamaah sholat, ketika sholat itu jamaahnya sholatnya dipercepat, jadi tergesa-gesa. Oleh Nabi itu ketika di tengah-tengah sholat, dia tuh sholatnya cepat. Yang biasanya santai ini dicepatnya, cepat apa ya? Ya pokoknya cepat lah. Itu alasannya Nabi berkata, karena saya punya harta di lemari. Aku nggak bisa tenang pikiranku, saya nggak bisa tenang pikiran saya kalau punya harta di lemari. Jadi uang Nabi itu memikirkan uang di lemari itu membuat beliau nggak fokus, sholatnya nggak khusyuk karena ada harta. Dijelaskan oleh ulama di hadis itu diterangkan karena uh, hubsul mal hubsul sodako, karena hubsul sodako artinya menahan sodako, apa ya, menunda-nunda sodako, itu alasannya. Jadi yaitu bukan berarti kok ketika Kanjeng Nabi punya uang kemudian itu bukan suatu, enggak, tapi beliau enggak kenal kalau uang itu ada dan maka disedekahkan. Itu yang pengertian sebenarnya ya seperti ini. Artinya bukan kalau kita terbutakan oleh dunia dengan harta dunia, tapi itu pasti jauh sekali teman-teman. Di situ buat contoh ya, di sebenarnya cara dewi ini ya, di sebenarnya alhamdulillah di Kudus gak aneh-aneh. Orang aneh uang di luar kok saya pengen. Kalau kita punya tangga, mungkin teman-teman kita sudah mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita nggak usah melihat, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Boleh kita mengambil pelajaran dari orang lain itu sangat bagus, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. Itu adalah yang paling penting. Muhasabah itu nggak perlu kita lihat orang lain. Wih, itu sudah apa namanya, oh saya sudah mendapatkan mobil, terus motornya berminat, apa sih ngomong mobil mobil yang jinak ini, saya bingung naik motornya kapan sih anjing mana kan ini seperti apa, jadi nggak usah bingung. Nanti yang perlu kita apa namanya pikirkan adalah bagaimana nasib kita sekarang dibandingkan dulu. Kalau masih sama, berarti ada yang salah dengan diri kamu. Kok masih gini-gini aja nggak ada yang berubah, oh berarti ada yang salah dengan diri kalian. Karena yang namanya penyakit hati, maksud itu nggak bisa sembuh. Imam Ghazali menjelaskan di kitab kecil ya, namanya Ayyuhal Walad, kitab saya kitab kecil bisa terpanggil. Hasad itu nggak bisa sembuh. Penyakit yang namanya itu nggak bisa sembuh. Yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan untuk menghindari hasad adalah dengan mengetahui kalau hasad itu buruk dengan cara yang nggak melihat kenikmatan orang lain. Jadi itu saja. Jadi sangat-sangat apa namanya sensitif kalau kita bicara masalah penyakit hati, karena memang nggak bisa sembuh. Itu semua sudah mudahnya sudah apa ya, bawaan dari Allah, maka kita hanya bisa mencegah itu sendiri. Kalau ada mungkin teman-teman kita yang mendapatkan prestasi yang lebih baik, sudah kita jadikan itu pelajaran, kita jadikan itu motivasi. Jangan sampai kita hasut dengan dia, jangan sampai oh kok iso mendapatkan apa, maka kalau mau pintu mulia atau apa ya, dari ini dia kok bisa mendapatkan harta dengan segitu banyak. Masih umuran saya masih numpak mobil, numpak aja mobil, numpak ini
tumpahannya video banget. Aku sih tumpahannya sih bit karbu gitu. Jadi santai, nggak usah khawatir. Dia nggak tahu kehidupan kita di rumah gimana. Nanti setiap orang punya kisahnya masing-masing. Yang penting kita sudah maksimal, kita sudah berusaha melindungi diri, itu sudah cukup. Jadi artinya pengetahuan dunia itu tadi sekali lagi adalah ya nggak usah bingung. Cukup kita sebagai apa namanya tadi seorang hamba kita itu tahu apa namanya mana yang benar mana yang salah. Kalau kita berbicara masalah maksiat, kita berbicara masalah apa namanya masalah mungkin ibadah dan sebagainya itu apa namanya juga apa namanya juga susah. Artinya setiap kayak saya di pesantren seperti ini, jangan pikir teman-teman kehidupan di pesantren itu nggak ada maksiat, nggak ada cewek dulu. Santri itu kreatif, nggak ada maksiat kita buat maksiat di sini. Nggak artinya nggak ada maksiat cewek, pasti ada maksiat lagi. Cobaan masih ada. Apa? Ya banyak sekali. Nggak usah saya sebutkan. Sangat pokoknya ada. Jadi contohnya mungkin kita nggak punya kita uang apa santri-santri itu mungkin contoh cobaannya mungkin yang sering dan lumrah menggosok sandal, menggosok itu kayak mungkin mengambil hak orang lain. Cuma nanti kalau prakteknya sandal itu mengambil sandal orang-orang nggak ada, tiba-tiba kembali lagi sandal itu yang lumrah seperti itu. Kita bicara kecil-kecil seperti itu. Berarti bukan berarti kita di pesantren malah nggak ada maksiat, itu malah kita kreatif sekali. Kita bukan maksiat. Berarti kalau apa namanya mungkin di kuliah, mungkin kalau sedang mungkin istilah dan sebagainya itu santai saja. Jadi yang penting kita bisa menahan itu semua dan saya bisa memberi saran kepada teman-teman, memberi apa namanya sesama sama mengingatkan. Saya bukan guru di sini, saya cuma teman kalian yang saling mengingatkan. Mungkin kalau nanti ada kesalahan dari saya, mungkin teman-teman bisa mengingatkan saya lewat. Saya juga kalau buat acara seperti ini, eh, dengan acara seperti akhirnya saya belajar. Bukan berarti saya kok setiap hari baca kita kok enggak, terus Anda salah besar. Saya belajar malah pas ini. Alhamdulillah belum sinau pas kembali. Jadi saya juga bersyukur. Jadi saya juga saya buat pembelajaran buat diri saya. Artinya, oh ternyata hal-hal kecil itu juga penting. Sebenarnya maksiat itu apa teman? Kalau makan bingung. Apa sih muara dari maksiat yang bisa menjauhkan kita kepada Tuhan? Salah satu ulama terkenal di pesantren itu di kitabnya, salah satu kitabnya berbicara seperti ini. Aslu kulli ma'siyatin wa ghuflatin itu ada. Aslu kulli ma'siyatin wa ghuflatin wa syahwatin ar-ridha 'an nafsi. Inti dari semua perbuatan maksiat, kemudian lupa, kemudian syahwat, syahwat itu ya hawa nafsu tadi. Itu adalah karena kita menerima dengan hawa nafsu. Artinya kita rela. Mungkin teman-teman pengen apa langsung beli, pengen apa langsung keturutan. Wah, layu, gasak langsung habisi ini. Ini adalah bentuk dari apa namanya maksiat. Jadi pokok dari maksiat itu adalah kita tidak ada apa ya, tidak ada eh, pertahanan diri kita untuk menghadapi nafsu. Itu adalah pokok dari maksiat. Jadi apa namanya? Kalau dijabarkan di bawah itu dijelaskan, nggak usah ditampilkan masih. Jadi pokoknya orang-orang yang kurang lebih orang-orang yang apa namanya menganggap baik-baik saja dengan maksiat itu ya pokok dari lupa. Nanti lupa akhirnya maksiat seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah merasa nyaman dengan apa namanya maksiat, naudzubillah min dzalik ya. Mungkin karena kayak mungkin biasa melihat atau menyentuh atau mungkin tidak melakukan sholat. Aku nggak sholat tetap biasa aja. Aku nggak sholat tetap hidup, tetap masih hidup, masih nafas. Justru itu adalah pokok dari maksiat. Nanti punjere maksiat, inti dari maksiat itu adalah itu tadi. Jadi kita lupa, kita merasa nyaman, kita merasa nggak apa-apa. Itu adalah sumbernya maksiat di situ. Kalau sudah merasa itu semua, maka teman-teman segera tobat. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai atau pagar merahnya, jangan sampai kita menganggap maksiat itu boleh. Itu sudah
out of the line. Artinya kalau kita sudah di taraf itu, nauzubillah min dzalik, insya Allah ya Islam KTP. Kalau diri udah enggak, KTP sebagai Islam. Kalau minta KTP itu agama Kristen atau mungkin non Islam, itu sudah bukan Islam lagi. Kalau kita sudah menganggap itu semua boleh, halal, halal thayyiban, masyru'an, boleh guys. Jadi umpama yang apa namanya, kita ambil contoh yang sudah lunas sekali mungkin mukhalafah atau khalwah baina rajul wal mar'ah, artinya ada seorang laki-laki dan perempuan yang berduaan. Saya nggak sebut statusnya apa, mereka ajnabi, nggak ada muhrim, kemudian berduaan di tempat yang sepi. Mungkin saya buat contoh saja, kok mereka keduanya itu merasa aman, artinya merasa ini, oh ini boleh pacaran, terus biasa los sih, terus poin biasa los, terus biasanya merugi. Nah itu kalau ada keyakinan kecil saja dalam dirinya seperti itu, kecil saja, itu maka bisa dipastikan out of the line. Jadi kalau masih berbuat maksiat, teman-teman masih bisa tobat. Anda semua melakukan kesalahan, saya melakukan kesalahan, saya mungkin salah dalam bertutur kata, saya sempat apa dan lain sebagainya, melakukan kemaksiatan, kita masih bisa tobat. Jangan sampai kita melewati garis batas tadi. Jadi mungkin kalau misalnya seperti itu sih. Jadi bukan kok saya apa boleh, enggak, tetap haram, semuanya enggak boleh. Justru salah teman-teman kalau melakukan maksiat. Tapi kok sampai sudah menganggap itu semua halal, ya alhamdulillah. Jadi ya ini kita bisa menahan diri. Kemudian kalau ini biasanya berapa lama ya? Nanti kalau apa namanya, kalau kita berbicara tentang ibadah tadi, aslu, kalau tadi kan aslu lima maksiatin arido anil, arido an nafsi. Kalau kebalikannya, wa aslu kulli ta'atin adamur ridho minka, wa aslu kulli ta'atin adamur ridho minka anha. Artinya kalau asal dari semua perbuatan ibadah, semua dari perbuatan taat kita kepada Tuhan, maka kita ya nggak ridho dengan hawa nafsu tadi. Itu adalah inti. Kalau teman-teman sudah tahu ini semua, maka itu akan bisa membantu kita. Makanya ini pentingnya belajar dulu. Pentingnya ilmu ya di sini. Artinya bukan berarti kita maksiat kita stop. Oh ini ibadah kita laksanakan. Oh ini bagi kita yapi, terus baru minum, itu bukan. Jadi harapan saya dengan adanya pembelajaran seperti ini itu bisa menjadi bekal bagi kita semua. Kalau memang pentingnya kita tahu ilmu. Jadi dalam keseharian kita, kalau kita nggak ada ilmu itu juga nggak bisa. Artinya akhirnya mungkin teman-teman ya, oh sholat, penting sholat, yang penting ibadah, nggak bisa. Itu semua harus ada tata caranya. Dengan yang paling simpel, toharoh. Di semua kita fikih pembahasan pertama adalah toharoh. Karena bersuci itu adalah hal yang penting sekali. Sesimpel di kamar mandi menggunakan sandal itu hal yang penting tapi sangat simpel. Hal yang hal yang sangat simpel tapi sangat penting. Oh balik dong. Menggunakan alas kaki di kamar mandi itu adalah bentuk usaha kita untuk suci. Karena kalau kita nggak pakai sandal terus nggak dibasuh malah, nah itu udah najis, kita sholat nggak sah di situ. Bahkan bisa mengotori tempat yang kita sholat di situ. Artinya hal-hal sesimpel ini, kayak pentingnya bersuci, pentingnya apa namanya, kalau tadi pentingnya menggunakan sandal umpama. Kalau di beberapa musola biasanya kalau di diri itu kayak kobokan jelasnya, itu juga bisa. Artinya bisa menghindari kita dari najis. Itu juga simpel tapi kita kadang meremehkan. Yang penting malah kadang ada kobokan tapi kita lewat di atasnya. Nah, itu malah sih salah kalau ini. Artinya itu simpel tapi itu sangat penting. Tadi wa aslul itu artinya saya jelaskan tadi adalah kita eh, tidak menerima dengan hawa nafsu. Jadi pentingnya kita bisa kafur nafsi anil hawa. Jadi bisa menahan diri dari hawa nafsu. Jangan coba istilah saya FOMO, apa-apa FOMO. Wih, ada ini kita FOMO, oh jangan.
yang pokok dalam hidup adalah kita bisa menahan. Kalau motivator bahasa nih, kalau kalian pengen kaya, jangan terlalu gampang mengikuti omongan teman. Teman minta kopi jangan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya, pendekatannya begitu. Mungkin ah, tadi seputar tata cara kita mendekatkan kepada Tuhan. Saya jelaskan terlebih dahulu, saya ulangi lagi. Yang pertama tadi adalah mungkin apa namanya, ah, yang pertama tadi makrifatu, mengetahui Tuhan. Kemudian mengetahui diri kita sendiri, mengetahui dunia, mengetahui akhirat. Kalau mengetahui dunia, mengetahui akhirat, ya kita cukup tahu artinya, oh ternyata ini yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Oh ini yang nggak boleh, yang dilarang oleh Tuhan. Ini yang bisa menjauhkan kita kepada Tuhan. Artinya kita mengetahui di dunia kita hanya musafir. Musafir nanti yang goalsnya adalah akhirat. Orang yang berlari, orang yang mencari pendapatan untuk kita bisa bertahan di akhirat. Itu adalah tujuan kita hidup di dunia ini seperti itu. Jadi mengetahui, oh dunia itu sementara. Istilahnya, oh gamer ya, farming, let game kita bantai, let game kita bantai di akhirat, kurang lebih seperti itu. Jadi kita farming dulu, nanti di puncak kita bisa bisa bertahan dari cobaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita beneran teman-teman, kita nggak bisa bertahan dari itu semua. Sesimpel siksa kubur, kemudian nanti ada yaumul hisab, yaumul mizan, nanti ada syurat di jembatan, kemudian baru masuk surga. Itu memenuhi step yang sangat banyak, dan itu semua nggak bisa kita capai tanpa adanya ilmu, tanpa adanya kita belajar, kemudian beribadah kepada Tuhan. Kalau teman-teman mikir nanti dikubur, kan aku tak nggawa repekan ae, aku tak di pas coba ditakoki malaikat, aku tak nggawa repekanku. Tapi aku nggawa teks. "Man, Rob buka." Oh Allah, oh, nggak bisa. Jadi harus itu yang bisa membantu adalah diri kita sendiri, iman. Nggak ada lain, bukan anak, bukan bukan orang lain. Jadi ya itu tadi. Bahkan kalau teman-teman tahu, ada satu amaliyah yang nanti sampai kapanpun itu kita bisa tetap mendapatkan pahalanya. Pahala sholat, jadi ketika sholat, pahala haji, ketika haji, sausi haji, nomor pesawat mulai bisa oleh ganjaran. Pahala sholat setelah salam sudah selesai. Begitu juga puasa, kita buka, pahala udah nggak dapat lagi. Tapi ada pahala-pahala yang terus mengalir, bahkan kita mati. Apa yang pertama? Ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bisa bermanfaat. Jadi itu tadi, jadi ilmu. Jadi saya mempelajarkan seperti ini, saya sharing-sharing dengan teman-teman seperti ini. Kok gila kok setelah ini saya udah nggak ada. Kemudian teman-teman mengamalkan ilmu yang atau sharing-sharing ke teman-teman yang lain tentang apa yang saya tuturkan dari awal, saya mendapat pahala. Seperti itu. Nggak perlu ribut-ribut kayak harus investasi, nggak ada. Berarti yang penting saya menyampaikan ilmu yang bisa bermanfaat, kemudian itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, itu sudah merupakan keuntungan bagi saya. Sudah sudah keuntungan, ya keuntungan. Walaupun saya sudah selesai dari majelis ini, saya bisa mendapatkan dari kalian semua. Jadi ya itu. Di antaranya lagi mungkin adalah nanti sedekah jariah, kemudian ada anak-anak waladin soleh yang olah, artinya anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Jadi kita kayak saya ini alhamdulillah, mungkin teman-teman di rumah ada yang maaf mungkin sudah nggak punya orang tua, itu cara terbaik kalian untuk berbakti kepada orang tua adalah mendoakan. Karena mendoakan orang tua, mendoakan orang yang sudah meninggal, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang sudah di sana. Itu nanti bisa menjadi obat untuk rasa sakit dari mereka. Makanya kalau mungkin teman-teman yang sudah tidak punya keluarganya, mungkin ada yang sudah tidak ada, nggak tahu itu Pak D, Pak D suku bahasa Indonesia itu
paman, oh iya paman terus kemudian bibi atau siapa saja keluarga kita doakan. Itu pasti nanti bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal. Nanti itulah mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Artinya tentang maksiat tadi, kalau kita taat beribadah kepada Tuhan, ya kita harus bisa menahan hawa nafsu dari melakukan maksiat. Itu juga sama. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya juga di fase itu teman-teman. Karena sangat susah sekali. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua. Tadi kalau kita membahas masalah tema, ya itu tadi. Jadi sebelum kita tahu uh, Tuhan, untuk apa kita diciptakan? Tuhan itu apa ya sebenarnya? Ya kita harus tahu kita itu apa. Nanti bisa saya jelaskan. Ya nggak ada tugas seorang hamba kecuali beribadah kepada Tuhan. Bahkan seorang kafir, bahkan jin oleh Allah diperintahkan untuk beribadah. Jadi, tapi ada yang lebih penting lagi. Jadi, kalau tadi kita sudah membahas tentang ilmu dan lain sebagainya, ibadah itu bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau kita juga harus, kalau mungkin sesama manusia yang lain, sesama teman makhluk itu juga harus memiliki adab, sopan santun, dan akhlakul karimah. Nabi itu menjelaskan ini. Pernah ini, Nabi itu punya kebiasaan ketika mengobrol dengan orang, ketika di salah satu hadisnya, Nabi itu punya kebiasaan sesimpel berbicara kepada orang itu beliau Ngapunten Gus, mic-nya nggak kedengaran. Masih belum Gus. terus Oke, sampun sampun Gus. ini durasinya berapa lama mas? Ini kalau sesuai durasi 15 menit lagi Gus. Ini saya persingkat aja. Oke. Jadi saya ingin cerita sebentar, cerita sedikit-sedikit ini yang relate dengan kita, tapi ternyata di zaman Nabi sudah ada ini. Jadi Nabi itu ternyata kalau punya kebiasaan ngobrol dengan orang itu, nanti setelah selain kita melakukan ibadah, kita menjauhi maksiat, kita juga jangan lupa pentingnya akhlakul karimah kepada sesama makhluk. Mungkin teman-teman ada yang di rumahnya mungkin mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai kasta yang lebih tinggi, coba mungkin anaknya pejabat atau mungkin anaknya dosen. I don't know, nggak tahu kalau di mahasiswa itu ada diskriminasi gitu. Pokoknya ada mungkin perbedaan ekonomi itu dan lain sebagainya. Itu semua kalau kita sudah ibadah, kita sudah menjauhi maksiat, itu akan eman sekali, akan percuma kalau kita nggak punya adab yang baik, teman-teman. Aja sesimpel Nabi kita berbicara itu menghadap orang. Karena di satu momen Nabi itu berbicara dengan orang yang diri, Nabi itu duduk, beliau menghadap, nggak malah HP-an. Bukan HP-an ya, nggak ada dulu zaman Nabi. Nggak malah sibuk sendiri. Cara sekarang mungkin kita HP-an, ngobrol, teman kita ngobrol, kita HP-an, itu sudah. Ya itulah mahasinul adab, mahasinul akhlak yang diajari oleh Nabi. Dan Dewi Aisyah itu juga punya kebiasaan. Dia itu kalau belum tahu tentang sesuatu itu tidak gampang panas. Dewi Aisyah itu punya kebiasaan ketika dia belum tahu akan suatu hal, dia akan mencari tahu hal itu sampai tahu. Jadi sebelum dia mengetahui, nggak kok malah bikin keluar-keluar. Umpama ada berita apa, Dewi Aisyah tanya kepada Nabi, itu tanyanya secara rinci. Kalau di salah satu cerita tuh tentang apa namanya, diperiksanya amal. Jadi uh, Dewi Aisyah tanya tentang itu semua kepada Rasul. Enggak kok malah simpel saja, tapi secara rinci. Itu dijelaskan oleh ulama, artinya ternyata karakter Dewi Aisyah itu enggak gampang menyebarkan hoax. Mungkin kurang lebihnya seperti itulah. Sebelum tahu tentang kabarnya beneran. Nah itu mungkin teman-teman yang kalau tahu info yang sangat
info di sosial media sekarang yang sangat banyak, mungkin jangan terlalu gampang menerima info itu semua tanpa tahu sumbernya dengan jelas. Mungkin itu aja sih. Ya mungkin kalau secara tema tadi kurang lebih seperti itu Mas. Jadi eh, mungkin teman-teman ada yang masih di apa namanya tanyakan, mungkin habis ini kita bisa ngobrol diskusi lagi. Cuma dari saya dan teman-teman mewakilkan yang bisa saya sampaikan mungkin demikian tadi Mas. Ya, mungkin materi yang bisa saya sampaikan sudah saya sampaikan tadi. Oke. Belum. Eh, Oke, matur nuwun pada Gus Rocky yang telah memberikan banyak penjelasan yang tentunya sangat full daging ya teman-teman. Eh, Sangat-sangat full daging dan ada beberapa yang emang relate, apalagi kita sebagai Gen Z gitu kan. Nah, mungkin sebelum teman-teman mengajukan beberapa pertanyaan bisa disiapkan. Saya izin memberikan kesimpulan sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Perlu yang teman-teman ingat, tema kita kali ini kan siapa aku untuk apa aku diciptakan. Siapa saya kalau diaplikasikan berarti siapa saya kita semua hamba gitu kan. Kita hamba, kita ibad, min ibadillah yang salah satu tujuannya dalam filsafat Islam yang beliau sampaikan tadi ya untuk illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya untuk ibadah. Dan tadi beliau menjelaskan dalam Ihya-nya Ghazali, semua manusia itu diciptakan untuk ibadah, walaupun terlepas mereka itu kafir atau muslim. Karena faktanya tersiratnya Allah menjelaskan ayat khalaqtul jinna wal insa liya'budun itu untuk semua kalangan. Nah, terus tadi ada 4 tahapan atau 4 step yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kita harus tahu arafa nafsah, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Kemudian yang ketiga yakni ma'rifatud dunia, yang terakhir ma'rifat akhirat. Ya arafa nafsah ini tentunya ya tadi ya yang beliau sampaikan, eh, yang paling penting itu salah satunya ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu tuh ya kayak kayak apa gitu, kayak yang nggak tahu caranya sholat dan lain-lain. Karena dalam Al-Baqarah udah dijelaskan bahwa Nabi Adam itu pertama kali dijelaskan Allah itu bukan tentang ibadah loh, tapi tentang dikasih tahu tentang asma-asma nama-nama benda. Nah, juga Nabi itu lam yurisal ilma, nama yurisu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka ilmu di sini sangat penting. Kemudian arafah ya tentunya kita juga harus menganalisis bahwa ya Tuhan kita tuh ya Allah, nggak cuman kenal loh ya. Arafah tuh harus tahu sifat-sifatnya, em, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Kemudian ada makrifat dunia ya, ya seimbang lah, nggak terlalu sampai kaku kalau yang beliau katakan tadi. Yang terakhir juga makrifat akhirat, seimbang antara orientasi kita dengan akhirat dan dunia. Terus yang nggak kalah penting dalam melakukan 4 step tadi, kita juga harus memperhatikan adab dan akhlak kita pada setiap makhluk. Entah kita mungkin anaknya presiden atau tiba-tiba jadi wakil presiden, terus mungkin ya dalam semua kalangan lah. Kita nggak boleh semena-mena buka tambang gitu ya, Gus. Terus yang terakhir Baik, ini mungkin betul. bisa dijadikan kita sebagai ya role model gitu. Dewi Aisyah atau Siti Aisyah itu ketika nggak tahu hal itu beliau nanya, nggak cuman iya iya aja, manut-manut aja enggak. Tapi beliau nanya, eh, misal mungkin tentang peloso gitu. Peloso itu di mana? Peloso itu gimana? Khasnya apa? Beliau nggak cuman, oh peloso tuh di Jawa Barat, peloso itu di
Afrika misal. Beliau nggak sepercaya itu. Beliau menggali data, beliau bertanya Nabi dengan rinci. Nah, ini bisa kita jadikan contoh di era sekarang yang kita tuh banjir informasi, banyak hoax. Nah, mungkin cukup sekian dari kesimpulan saya. Eh, Mungkin teman-teman ada yang sudah ingin bertanya. Saya ambil 3 pertanyaan, bisa bertanya langsung di kolom chat atau langsung mengaktifkan mikrofon ya, teman-teman. Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari ada sebentar. Oh, netizen ini yang tanya. Oke, Iya, netizen. oke. Di sini ada pertanyaan dari Fiona Alfi Fadilah. Izin bertanya, Gus, apakah bisa kita mengenal Tuhan tanpa mengenal diri sendiri terlebih dahulu? Dan bagaimana jika hadis ini dijadikan hujah oleh orang awam untuk menjadikan seseorang ateis karena berdalih ingin mengenal diri sendiri dahulu untuk mengenal Tuhannya? Bisa ditangkap, Gus? Oke. Mau dijawab langsung apa ditampung dulu? Terserah, bebas. Apa langsung saya jawab aja? Apa ditamu dulu apa, Mas? Bebas. Oke, mungkin berhubung panjang-panjang mungkin langsung dijawab mohon, Gus. Oke, oke. Iya. Gini, eh sebenarnya tadi sudah sempat saya jelaskan, tapi secara kurang lebih seperti ini penjelasannya. Eh Dalil ulama, ulama muwahhidin, ulama tauhid untuk mengalahkan hujah-hujah mereka yang mungkin tanda kutip tidak percaya Tuhan, ya. Itu adalah hujah yang paling apa namanya? Pegang teguh oleh ulama itu adalah wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu ulama itu menjelaskan simpel sekali, nggak ribet-ribet, nggak terlalu apa namanya? Kalau di yang saya pelajari itu nggak terlalu ribet. Ya wujudnya alam ini kurang lebih seperti itu aja. Jadi analogi yang saya pakai, yang mereka pakai itu adalah simpelnya seperti hal sesimpel ini aja. Kalau kita mengikuti pemikiran mereka-mereka itu kan nggak ada yang menciptakan berarti. Artinya dunia ini tiba-tiba ada karena suatu teori yang tiba-tiba membuat ada. Tiba-tiba kayak ada aja. Berarti kan sama aja kayak ini tiba-tiba ada kan gitu. Analogi yang dipakai ulama itu adalah semua wujud, bahkan wujudnya Allah, wujudnya apa namanya makhluk ini, kita itu pasti ada yang menciptakan. Hal seindah ini, bahkan jantung kita tuh berdetak setiap hari nggak pernah berhenti, bahkan saat tidur itu kita nggak tahu gimana caranya. Kita bisa nafas, kita bisa bisa melihat. Nggak ada kan ilmuwan yang bisa menciptakan mata. Nggak ada mereka yang bisa menandingi ciptaan seistimewa ini tanpa ada yang menciptakan. Kalau nggak ada yang menciptakan, ya berarti sesimpel jam ini saja itu nggak ada yang menciptakan, karena ya remeh gitu loh. Kita nggak bisa mendeskripsikan orang. Beberapa penelitian kadang kan kalau saya belajar IPA dulu ya, saya tuh SMP cuma nggak terlalu serius itu. Bahasanya di buku majalah tuh kayak Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan semesta yang alam ini dengan berbagai macam apa namanya berbagai macam keindahan. Artinya dari bahasa itu kan seorang apa namanya mungkin ilmuwan itu juga meneliti yang diciptakan oleh Tuhan, yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mereka hanya meneliti, bukan kok mereka meneliti, oh ini nggak ada yang menciptakan. Oh ini berarti ini ada sendiri nggak ada yang menciptakan ini. Tuhan itu nggak ada kontribusi, bukan. Jadi sekali lagi wujudnya semua alam itu kalau kita ikut analogi dari para ulama dan yang lain-lain itu pasti ada wujudnya. Jadi bumi berputar dengan sedemikian rupa dengan sangat indah, nggak pernah ada kecelakaan antar planet, nggak ada lampu merah di bumi nggak ada, tapi tetap berputar dengan segala musim, dengan segala waktu, malam, pagi, siang, sore, dengan sangat indah, itu nggak mungkin nggak ada pencipta. Mungkin seperti itu aja, Mas. Oke. Jadi Berarti pertama ya, berarti pertama eh, kita nggak bisa tahu hakikat Tuhan tanpa mengetahui diri kita sendiri. Ya sama seperti tadi, kalau kita pengen tahu
karakter seorang musisi, kita juga harus tahu lagunya seperti apa. Kalau kita pengen tahu karakternya apa namanya seorang apa namanya ya pembuat itu kita juga harus tahu ciptaannya. Karena kalau kita langsung step apa loncat ke step Tuhan itu ya kita nggak bisa. Karena juga dalil dari Tuhan adalah ya ini sekitar ini alam sekitar. Mungkin seperti itu Mas. Semoga Oke, bermanfaat. berlanjut ke pertanyaan kedua. Gus, saya mau bertanya, bagaimana kita dapat menemukan makna dan tujuan hidup yang sebenarnya? Tujuan hidup sebenarnya itu, Gus. Ya, eh, makna dan tujuan hidup ini kalau mungkin teman-teman bisa mengkoreksi. Tadi eh, yang saya tahu kemudian yang sudah Allah berfirman dalam Quran tadi yang sudah dijelaskan juga ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyakunu abidan. Jadi ditafsiri oleh beberapa ahli tafsir, salah satunya Imam Ghazali, bukan ahli tafsir beliau. Beliau tuh terkenal ulama fikih, tapi dalam kutip tasawuf, kurang lebih seperti itulah. Itu uh, gampangannya liyakunu abidan li, agar kalian semua itu menjadi hambaku. Walayakunul abdu abdan walayakunul abdu abdan malam ya'rif rabbahu birrububiyah wa nafsahu bil ubudiyah. Itu sudah kata kunci untuk menjawab pertanyaan sebenarnya. Artinya makna apa cara kita memahami ya tadi dengan cara mungkin uh, dengan belajar ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Seperti mungkin kalau di pesantren kita diajarkan ilmu fikih, kemudian kita diajarkan ilmu tauhid. Tuhan itu apa sih sebenarnya? Kok bisa Tuhan itu kok tega-teganya ada seorang bayi kemudian dibunuh padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kok bisa-bisanya Tuhan itu membunuh. Itu ada hikmah dari itu semua. Itu ada hikmah di situ semua. Yang kalau kita berpikir hikmah itu dengan nalar manusia, kita nggak akan sampai. Ada yang menjelaskan bahwasanya dibunuhnya seorang anak kecil itu adalah sebuah musibah. Musibah yang nanti orang tuanya akan diberi pahala karena dia diberi cobaan berupa anaknya meninggal. Hal sesimpel diberi pahala itu nggak semua orang bisa nerima. Masa diberi pahala, tapi beliau tapi Tuhan tega membunuh seorang anak. Itu hikmah yang kita nggak bisa sampai. Bahkan di salah satu ajaran tauhid yang keras ya mas. Di salah satu itu eh, musibah itu adalah hal yang wajib kita syukuri karena itu adalah nikmat yang hakikat. Jadi kalau kita mendapatkan musibah itu malah kita wajib senang, senang kita karena itu adalah nikmat. Dengan adanya musibah tadi, kita bisa bersyukur, kita bisa lebih bersyukur. Oh alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan hidup, saya masih diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan, saya masih diberi kesempatan sabar. Alhamdulillah nanti akan mendapatkan pahala dan lain sebagainya seperti itulah. Itu kalau kita garis keras seperti itu kurang lebih. Jadi eh, apa namanya makna ya tadi. Jadi kita seorang hamba ya beribadah. Tujuan hidup ya eh, beribadah. Kemudian tadi kalau ajaran Nabi kita juga harus sesama bersosial juga nggak boleh lupa. Itu makna hidup seperti itu. Kalau ada orang pengen ikhlas, ikhlas itu bukan berarti kita punya dikit kemudian kita nggak mau kerja. Kita punya uang sedikit kemudian nggak usah kerja. Wis, semua ini pemberian Tuhan. Nggak perlu nggak perlu banyak-banyak. Cukup ini. Nah itu malah salah. Artinya kita juga tahu tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki, kemudian seorang suami menafkahi istrinya juga itu nggak bisa tanpa uang, Mas. Artinya juga ikhlas itu artinya ya kita nggak pengen harta orang lain, cukup dengan ini, kemudian kita mentasarufkan harta kita pada hal yang benar. Mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat. Oke, ini ada pertanyaan yang lumayan panjang. Wih,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Perkenalkan saya Rahma dari Bandung. Mohon izin bertanya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering merasa bingung dalam mengambil keputusan dan cenderung lebih mengikuti pendapat orang lain daripada mendengarkan suara hati sendiri. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa saya belum benar-benar mengenal siapa diri saya sebenarnya? Terus bagaimana seharusnya saya mulai mengenal diri dengan lebih dalam agar bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Ngoten, guys. Ini malah sebenarnya saya nggak perlu jawab pakai anu. Teman-teman kalau biasa baca buku, saya tuh punya buku namanya apa wih jenenge? Sing oran wih. Cara bersikap masa Bodo bodoh. amat. Ah ya, bodoh amat dulu. Itu malah cukup seru baca itu selesai. Nanti gini, Ya, kurang lebih seperti ini. Eh, tapi kalau kita secara serius ya, maksudnya kalau dari menurut saya pendapat saya pribadi yang saya terapkan dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, itu adalah gini. Kita itu cukup mendengarkan omongan dari mereka-mereka yang penting dalam hidup kita. Itu kalau saya berusaha seperti itu. Bukan berarti kita tidak menerima kritik, kita tidak menerima saran dari orang lain. Kita terima itu semua. Bahkan ada seorang mungkin orang non-Islam, bukan agama Islam memberi kritikan kepada saya, kok kritikan itu tidak eh, masih dibenarkan oleh Islam, masih sangat-sangat bermanfaat, maka saya terima kritikan itu. Tapi bagaimana kita bisa fokus kepada diri kita sendiri? Ada makalah seperti ini. Ajhalunas mantaroka yakin nama indahu lidzan nama indanas. Itu ada makalah seperti itu. Artinya manusia paling bodoh adalah manusia yang meninggalkan perkara perkara yang ia yakini hanya karena persepsi orang lain. Eh, yang tahu akan diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Yang menghadapi kerasnya hidup ini adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau kita sudah yakin dengan itu semua, sudah sesuai dengan ajaran syariat, maka omongan-omongan yang nggak jelas itu nggak usah didengarkan. Maksudku kayak cukup kita fokus terhadap diri kita sendiri. Kalau saya simpelnya seperti ini, itu di pondok namanya mental 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 gedek, mental itu harus kuat kabeh. Eh, orang lebih kalau ada omongan ya nggak usah didengarkan. Maksudku kalau selama itu nggak relate dengan hidup kita, ya nggak usah didengarkan. Tapi kalau itu masuk dan kita benar-benar salah, ya nggak boleh kita melupakan apa namanya nggak boleh kita melupakan saran tadi. Jadi mungkin teman-teman kalau yang masih susah dalam menghadapi itu semua ya mungkin bisa membantu. Kalau saya simpelnya seperti ini. Kok ada orang komen umpama kayak apa yang nggak enak lah pokoknya nggak enak gue. Alah awakmu loh, aku mati loh gak melu ngubur. Kamu loh, aku mati loh, juga sedih. Maksudku yo wis gak nih, nyapu aku mikirnya awakmu. Kalau saya kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalau masukan dari orang-orang yang masih bermanfaat, mungkin ada yang nggak cocok, yang itu saya terima. Saya berusaha mungkin untuk menerima semua kritikan kalau itu masih bisa diterima. Kayak orang tua, mungkin teman-teman yang ada masalah dengan di keluarganya yang nggak mendukung dengan apa yang teman-teman lakukan. Kalau itu baik, nggak apa-apa dilakukan aja. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan kita nggak dekat dengan orang tua. Tetap kita sebagai seorang anak tetap wajib eh, apa namanya di depan orang tua nggak boleh terlihat kesal, nggak boleh terlihat sambat. Tetap senang, tetap nyuruh apa ya tetap kita lakukan. Tapi ya kalau mungkin teman-teman punya pencapaian sendiri ya nggak apa dilakukan aja. Tapi jangan sampai itu membuat kedekatan kita kepada orang tua itu semakin jauh. Mungkin dari saya seperti itu. Atau mungkin kalau dengerin kata orang tua juga itu bisa jadi lebih baik juga bisa. Tergantung kita nggak ada yang tahu, tergantung keyakinan teman-teman bagaimana. Pokoknya itu bagus, nggak ada yang salah. Teman-teman tanya ke mungkin ustadz di sekitar kalian atau yang terpercaya atau siapalah, monggo. Jadi ya seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya dari semua pertanyaan, Gus. Berhubung Makasih. waktu kita sudah hampir jam 9, kita cukupkan pertanyaan kali Oke, ini dan kajian pada malam hari ini.
Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu, Gus. Oh ya, Oke. foto online ya. Uh, Oke. Oke. Bagi teman-teman yang berkenan mengaktifkan kamera, dipersilahkan ya. Kita foto bersama. Oke, Gimana? Screenshot ini? oke, guys. Satu, dua, tiga, senyum. Oke. Oke, yang bagian dua. Satu, dua, tiga. Mungkin terakhir gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Oke. Jadi, mari kita tutup. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini berjalan lancar. Mari kita tutup kajian online pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih atas kehadirannya Gus Makasih Mas. Robi dan Makasih Mas. teman-teman. Makasih teman-teman yang sudah hadir, sudah meluangkan waktu. Saya berterima kasih. Saya juga banyak salahnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Oke. Saya tutup ya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala ucapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.